Jadi yang disebut dengan luka pengasuhan itu adalah maladaptive inner child. Jadi inner child yang maladaptif ya. Kenapa disebut maladaptif? Karena efeknya itu merusak dan menyakiti gitu ya. Bisa menyakiti diri sendiri, bisa menyakiti pasangan, bisa menyakiti anak, menyakiti orang tua. Pokoknya mudah untuk menyakiti orang lain ya. Bentuk menyakitinya pun macam-macam, bisa verbal, bisa non verbal. Gitu kan, misalnya kalau verbal dia sering banget mengkritik, termasuk orang tua yang sering mengkritik, kemudian suka nyindir. Kalau zaman sekarang itu julid ya disebutnya, gitu kan. Kemudian sering menghina, merendahkan, senangnya misalnya body shaming seperti itu. Kemudian kalau perilaku misalnya suka membentak, menghukum fisik gitu kan. Kemudian menyakiti diri sendiri gitu kan. Nah ini kadang kita harus ngecek juga kepada kalau misalnya kita melihat anak kita sering menyakiti diri sendirinya, itu misalnya mukul-mukulin kepalanya ke tembok atau memukul-mukul kepalanya sendiri pakai tangannya. Nah itu adalah salah satu dari ciri maladaptive inner child. Saya pernah punya eh, ART gitu kan, anaknya perempuan udah sekitar usia 20 tahun. Dia kalau marah senang menyakiti diri sendiri. Jadi kalau nggak pakai peniti dia baret-baretin tangannya, dia pakai silet gitu karena itu. Kemudian akhirnya saya coba gali dan kemudian ajak bicara kenapa bisa seperti itu. Ternyata dia adalah orang yang si anak itu merasa kekurangan kasih sayang, merasa diabaikan oleh orang tuanya, tapi di sisi lain dia juga sering diperlakukan keras oleh ayahnya gitu. Nah itu salah satu, akhirnya pada saat dia udah dewasa, dia inner child-nya muncul, tapi dalam bentuk yang maladaptif. Dia berusaha mencari perhatian orang tuanya dengan cara dia keluarkan emosinya, dia menyakiti diri sendiri gitu. Tapi ternyata hal tersebut tidak membuat orang tuanya menyayangi, memberikan perhatian kepadanya. Yang ada orang tuanya malah semakin marah. Karena dua-duanya sama-sama nggak menyadari bahwa itu adalah salah satu bentuk dari luka pengasuhan gitu. Ya itu dianggapnya anaknya nggak mikir aja gitu. Anaknya bandel jadinya gitu kan. Nah seperti itu. Nah oleh karena itu kita sebagai orang tua harus paham bahwa anak juga mempunyai hak. Nah dalam agama Islam ini haknya sudah ada tuh, sudah ditentukan haknya apa saja gitu kan, yaitu hak untuk hidup dan tumbuh berkembang, untuk mendapatkan perlindungan dari api neraka, untuk mendapatkan nafkah dan kesejahteraan, untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan, untuk mendapatkan keadilan dan persamaan derajat, untuk mendapatkan cinta kasih dan hak untuk bermain. Nah dari 7 hak itu apakah kita sebagai orang tua sudah memberikannya kepada anak kita? Atau kita juga bisa mendeteksi diri kita, apakah kita sudah mendapatkan ketujuh hak itu dari orang tua kita? Nah, jadi kenapa kita harus mendeteksi diri kita? Jadi bukan artinya hitung-hitungan sama orang tua, atau bukan artinya kita berusaha mengulik masa lalu, tapi ini demi masa depan anak-anak kita juga gitu ya. Karena apa-apa yang kita pernah peroleh itu kalau sering kita mendapatkannya, maka itu akan masuk ke dalam bawah sadar kita. Dan bawah sadar kita itu jahat. Jahat dalam artian apa? Dia akan mensabotase pikiran sadar kita. Contoh, kalau seseorang mengalami kekerasan dari orang tuanya, maka dia akan selalu berkata begini kepada diri sendirinya, saya tidak akan melakukan hal yang sama
kepada anak saya nanti. Itu sering dia lakukan, dia katakan kepada dirinya. Tapi ternyata bawah sadarnya itu mensabotase pikiran sadarnya. Apa yang terjadi pada saat dia mempunyai anak, dia melakukan hal yang sama kepada anaknya. Karena apa? Karena bawah sadar sudah mengendalikan pikiran sadarnya. Bawah sadarnya sudah menarik eh, lingkungannya untuk melakukan hal yang sama kepada orang tuanya. Itulah mengapa kita memerlukan untuk membasuh luka pengasuhan. Dan kita memerlukan mendeteksi diri kita. Apakah kita sudah mendapatkan hak kita sebagai anak dari orang tua kita? Agar apa? Agar kita tidak melakukannya lagi kepada anak kita. Kemudian apakah kita juga sudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh anak-anak kita? Atau kita apakah kebutuhan-kebutuhan ini sudah terpenuhi oleh orang tua kita? Karena pada dasarnya manusia mempunyai 3 kebutuhan psikologis. Yang pertama adalah kebutuhan akan kedekatan, hubungan dan kehangatan, ya. Kemudian kebutuhan otonomi dan kebutuhan adalah efikasi. Nah, dalam hal ini apakah kita sudah memberikannya kepada anak kita? Sudah memenuhi kebutuhan mereka akan 3 hal ini? Dan kita juga mendeteksi diri kita. Apakah orang tua kita sudah memenuhi ketiga kebutuhan ini kepada kita? Cek. Karena apa? Ya itu tadi, agar kalau kita tahu bahwa ada salah satu yang belum terpenuhi, maka kita bisa segera memintanya kepada orang tua kita, menagihnya kepada orang tua kita. Terus kalau orang tua kita sudah meninggal gimana? Ada caranya gitu. Ya, nah ini nanti dibahasnya ke udah beda lagi pembahasannya gitu. Tapi ya itu tadi, tugas kita untuk mendeteksi ini semua. Apakah diri kita sudah mendapatkannya, sudah terpenuhi, dan apakah kita sudah memenuhi kebutuhan anak-anak kita gitu ya. Jadi kita harus berusaha untuk menyetop, menghentikan yang namanya luka pengasuhan itu cukup sampai kita. Jadi anak-anak kita tidak perlu mendapatkan luka yang sama dari kita. Nah, luka pengasuhan ini ada 7 ya jenis-jenis lukanya, tema-temanya. Ada unwanted children yaitu anak yang tidak diinginkan. Kemudian bullying. Nah, sebenarnya bullying ini adalah berasal dari rumah. Jadi kalau anak kita atau ada pelaku atau korban bullying, itu yang harus dicek adalah bagaimana pola pengasuhannya di rumah. Karena terkadang anak pelaku bullying atau korban bullying ini sikapnya atau karakternya di rumah dan di sekolah akan berbeda. Gitu. Jadi kita harus paham dulu. Dan kita kadang-kadang sebagai orang tua kadang tidak menyadari bahwa kita sering melakukan bullying kepada anak-anak kita. Contoh misalnya anak kita gendut, gendut, ih endut banget sih anak bunda. Nah itu salah satu bullying, body shaming. Nah itu nggak boleh dilakukan. Nah, jadi kita harus memanggil anak kita sesuai dengan namanya atau nama panggilan yang bagus. Itu kan sudah ada dalam agama Islam pun kan, bahwa panggilan anakmu dengan nama yang baik, dengan nama yang bagus gitu. Jadi jangan lagi kita memanggil anak kita hitam sini atau dasar keribo. Nah, nggak boleh seperti itu gitu. Pesek gitu. Nah, itu nggak boleh. Itu salah satu awal dari bullying gitu. Jadi jangan salahkan orang lain kalau anak kita jadi pelaku atau jadi korban bullying. Karena kita sendiri yang tanpa sadar adalah pelaku bully tersebut kepada anak-anak. Kemudian adanya sibling rivalry. Ya, sibling rivalry itu biasanya kecemburuan antar saudara. Karena kakaknya pinter, adiknya biasa aja, orang tua biasa. Lihat bisa tuh kayak kakak kamu dong, kakak kamu jadi berprestasi, ranking 1 terus segala macam. Terus kamu gimana? Nilainya jelek. Nah itu juga nggak bisa kita membandingkan anak kita yang satu dengan yang lainnya. Masing-masing anak mempunyai karakternya sendiri-sendiri, mempunyai potensinya masing-masing. Oleh karena itu kita tidak boleh membandingkan. Ya. Kemudian ada juga
eh, helikopter parenting. Helikopter parenting itu jadi orang tua ngawasin kemana-mana, antar jemput ke sekolah, kemudian HP dicek, kemudian eh diliatin medsosnya gitu. Helikopter parenting itu sebenarnya bagus, tapi kalau sewajarnya kita bisa berhak untuk mengecek apa HP anak-anak kita, tapi tetap dengan meminta izin. Dan tidak perlu kita ngecek satu-satu chattingannya dan sebagainya. Itu tidak boleh karena itu sudah melanggar privacy sebenarnya ya. Kemudian parent way. Nah, parent way ini akan kita bahas ya. Kemudian broken home, biasa orang tuanya yang pisah. Jadi banyak anak-anak broken home itu kalau ketahanan mentalnya kurang bagus, maka dia menjadi anak yang berandalan, yang kecanduan narkoba dan sebagainya. Kemudian satu lagi, anak terlantar di rumah mewah. Terlantar di rumah mewah dalam artian gini, orang tuanya kaya raya, rumahnya besar dan sebagainya, tapi dia merasa sendiri. Dia tidak diperhatikan orang tuanya yang sibuk sana sini, orang bapaknya sibuk cari berbisnis, ibunya sibuk bersosialita, dia dibesarkan oleh ART dan supirnya. Nah, sebenarnya kenapa sih kita dari tadi ngomongin luka pengasuhan, ngomongin sebab-sebabnya kenapa? Nah, sebenarnya ada tujuannya. Mengapa kita harus membasuh luka pengasuhan? Agar yaitu tadi kita bisa memaafkan orang tua kita dengan tulus sehingga apa yang menjadi luka pengasuhan kita tidak kita turunkan kepada anak kita. Karena kita melakukan hal yang sama kepada anak kita. Kemudian kita juga berusaha itu tadi menghentikan efek dari luka itu gitu ya. Kemudian kita juga membersihkan hati kita dari penyakit hati yang tadinya bisa kita jadi kita selalu suuzon, adanya trust issue itu ya, kita selalu suuzon sama orang, nggak percaya, terus cemburuan, obsesif dan sebagainya. Nah, kita bisa menghilangkannya gitu. Nah, ini salah satu yang karena kalau orang tua yang orang tua yang mempunyai trust issue, maka dia akan menjadi helikopter parenting. Anak-anaknya diawasi, bener gak sih anak saya itu teman-temannya anak baik semua, bukan berandalan sebagainya. Nah, itu tadi gitu kan. Nah, kan kita juga kalau diperlakukan seperti itu kan gak suka gitu kan, gak nyaman gitu apalagi. Makanya itulah salah satu tujuan dari membasuh luka pengasuhan, yaitu tadi bisa memaafkan kepada orang tua. Karena kadang kalau kita ada luka pengasuhan, kita kurang nyaman bertemu sama orang tua kita. Pada saat kita jauhan, kita sudah berkeluarga, yang namanya rindu, kangen sama orang tua itu sulit gitu. Ya, kita datang kepada orang tua, menjenguk orang tua hanya sebagai kewajiban kita sebagai anak gitu. Jadi tidak dilandasi oleh rasa rindu atau kangen. Oke, kita masuk ke pembahasan inti kita, yaitu parent way. Apa sih sebenarnya parent way itu? Yaitu parent way itu adalah suatu bentuk pemaksaan dari orang tuanya kepada seorang anak agar menuruti keinginannya. Jadi seorang tua itu merasa bahwa pilihannya yang terbaik buat anaknya. Dia tidak pernah menanyakan pendapat anaknya dan dia selalu menolak apabila pilihan anaknya itu berbeda. Parent way itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya memilih baju, memilih pakaian, memilih sepatu. Nggak, jelek kamu warna ini, mendingan warna itu aja. Jangan pakai baju ini, kelihatannya kurang bagus, pakai yang ini aja gitu. Dan anak nggak bisa menentukan sendiri apa keinginannya gitu. Hal ini akan mengakibatkan anak merasa cemas dan ketakutan berkepanjangan. Itu nanti akan, sehingga itu yang disebut dengan anxiety disorder gitu. Karena ini biasanya terjadi kalau kalau orang tua memaksakan kehendaknya kepada anak itu disertai dengan ancaman. Misalnya, kalau kamu nggak mau nurut, kamu akan durhaka loh. Kamu nggak tahu apa kalau surga di telapak kaki bunda. Kamu nggak mau nurut sama bunda, kamu nggak mau ngikutin pilihannya bunda. Nah, itu kalau orang tua sudah melakukan hal tersebut, maka anak akan merasakan ketakutan dan kecemasan jangka panjang. Jadi dia merasa
Jadi pada saat dia mempunyai pilihan, dia akan selalu ragu, benar nggak sih pilihan saya? Kalau orang tua saya nggak setuju gimana? Saya akan berdosa nggak ya? Kalau ibu saya nggak setuju gimana? Nanti saya jadi anak durhaka. Kalau bapak saya nggak setuju gimana nih? Saya jadi anak durhaka. Gitu. Nah ini jadinya, makanya eh, anak itu juga akan merasakan self worth-nya rendah. Karena dia merasa apapun yang menjadi pendapatnya tidak pernah dihargai oleh orang tuanya. Selalu ditolak oleh orang tuanya. Selalu dianggap kurang baik, kurang bagus oleh orang tuanya. Nah, kemudian apa yang disebut dengan potensi alami? Potensi alami itu adalah potensi yang dimiliki seseorang yang merupakan bawaan lahir, diberikan oleh Tuhan, oleh Sang Pencipta gitu. Itu akan berbeda dengan minat ya. Kalau minat itu seseorang menyukai sesuatu diakibatkan oleh lingkungan ya, misalnya karena lingkungannya hidup dalam dunia lingkungannya penuh dengan orang-orang suka musik, maka akhirnya dia suka musik, tapi belum tentu sebenarnya kalau bakatnya di situ atau minatnya di situ. Jadi minat itu bisa berubah-berubah ya, sementara kalau potensi atau bakat alami itu akan selalu tetap sama. Akan sangat bagus apabila bakat selaras dengan minat ya, karena apa? Yaitu berarti eh itu selaras, jadi dia nggak akan berubah-ubah ininya aktivitasnya atau potensi akan terasa terus. Akan berbeda kalau misalnya potensi dan minatnya berbeda. Dia minat misalnya saat ini karena lingkungannya orang-orangnya suka musik, dia minat sama musik. Tapi begitu dia pindah lingkungan, ternyata orang-orangnya pada pinter-pinter atau kaku-kaku semua, yang logika-logika semua, dia udah kehilangan minatnya. Bisa jadi minatnya bukan di musik lagi, tapi bisa jadi minatnya malah di akademis gitu. Nah ini yang harus difahami oleh orang tua juga. Kita harus memahami potensi alam, potensi genetik anak-anak kita. Di manakah anak-anak kita potensinya?